هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ وردت أحاديث في فضل من مات يوم الجمعة، منها ما يذكر فيه أن من مات يوم الجمعة فإنه يوقى عذاب القبر، وورد أنه يغفر له، لكن الروايات الواردة في هذا الباب ضعيفة الإسناد، فإن بعضها فيه انقطاع وفيه تدليس ممن يدلس تدليس التسوية، وهو من أشر أنواع التدليس، ومنها ما يكون مرسلا ممن مراسيله ضعيفة، ومنها ما فيه راو مجهول لا تعرف حقيقته، وبالتالي فإن هذه الأحاديث لا يصح أن يعول عليها ولا تتقوى بعضها ببعضها الآخر. ومن ثم فإن الصواب أن يوم الجمعة يماثل غيره من الأيام فيما يتعلق بانتظار الأجر والثواب في من فات فيه. إذن الأحاديث التي وردت في هذا الباب كلها ضعيفة، وبالتالي فإنه لا يصح أن يعول على ذلك ويثبت لمن مات في يوم الجمعة أي أجر أو أي ثواب، بل من مات في أي يوم وهو من أهل التوحيد وأهل العمل الصالح فإنه يرجى له الخير. وكما تقدم أن الأحاديث الواردة في تفضيل موتة يوم الجمعة أحاديث لا يصح أن يتقوى بعضها ببعضها الآخر. فرش التراب. يسأل يقول: الميت هل يشعر بمن حوله يعني أثناء التغسيل والتكفين وبعد الدفن؟ الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. دار الدنيا هذه التي نحن نعيش فيها، والدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل، وتلك الدار ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. أما البرزخ، هي البرزخ والحاجز بين شيئين. البرزخ المقصود فيه حياة أهل القبور، حاجز بين الدنيا وبين الآخرة. بالنسبة لحياة أهل القبور، إذا مات الإنسان بمجرد خروج الروح انتقل إلى دار اسمها الدار البرزخية، ولذلك الميت لا يشعر بمن يغسله، ولا يشعر بمن يكفنه، ولا يشعر بمن يصلي عليه، ولا يشعر بمن يحمله، ولا يشعر وهو في القبر بأهل الدنيا. خلاص انقطع عن الدنيا فانتقل إلى دار أخرى. هذه الدار منفصلة تماما عن الدنيا بأحكامها، ومنفصلة أيضا انفصالا كاملا بالمشاعر للموتى لأهل القبور، يعني لا يشعرون وليس هناك اتصال. أما قضية الأرواح، نعم، الحي قد يرى الميت في منامه، قد تلتقي الأرواح. أما أنهم يسمعون ما يدور في الدنيا، يعلمون ما يدور في بيوتهم، هذا كله نفاه القرآن. قال جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. قال جل وعلا: إنك لا تسمع الموت. حتى الصحابة رضي الله عنهم تقرر في نفوس الصحابة وفي قلوب الصحابة وفي علوم الصحابة أن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون شيء. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa orang syariat itu kok matinya hancur di dalam kuburnya? Kenapa orang tarekat matinya kering di dalam kuburnya? Kenapa orang hakikat itu berseri-seri atau bercahaya di dalam kuburnya? Semakin lama semakin bercahaya," katanya. "Dan kenapa orang makrifat itu kok menghilang atau tidak terlihat di dalam kuburnya?" Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Dijawab oleh Rasulullah, "Orang syariat itu apabila ia dipukul orang maka ia akan balas memukul." Itu berarti dendamnya kita kuat. Maka insya Allah kita hilangkan rasa dendam, iri, dengki, fitnah, sombong, angkuh, riya, dan takabur. Karena ini adalah sifat-sifatnya iblis. Sampai-sampai kita berani membunuh, menyantet orang dan lain sebagainya. Kita mendahului kehendak Allah, maka kita akan bertanggung jawab
atas perbuatan kita. Nah itu. Kematian itu sudah merupakan ketetapan dari Allah. Orang yang meninggal itu ada 4 yang dialami oleh tubuhnya. Ada orang meninggal dengan duduk di syariat. Ada orang meninggal duduk di tarekat. Ada orang meninggal duduk di hakikat. Ada orang meninggal duduk di ma'rifat. Orang meninggal kalau dia duduk di syariat, maka istilahnya dari tanah pulang ke tanah. Asalnya tubuhnya dari unsur yang 4, air, api, angin, tanah, maka dia pulang kepada air, api, angin, tanah. Maka tubuhnya hancur, dimakan belatung, ya jadi tanah. Nah di sini di duduk di syariat ini juga tergantung juga amalnya. Kalau juga amalnya baik, insya Allah dia juga selamat, gitu ya. Tapi kalau amalnya tidak baik, dia juga tidak selamat. Dan yang kedua, ada orang yang meninggal atau mati itu duduk di tarekat. Biasanya kalau orang meninggal duduk di tarekat, tubuhnya mengering. Dia tidak dimakan tanah karena dia nggak kembali ke tanah, cuman mengering. Tapi kalau orang meninggal duduk di hakikat, tubuhnya utuh. Dia tidak mengering, tidak dimakan tanah, dan utuh. Kalau orang meninggalnya duduk di ma'rifat, ya terserah Allah. Kadang-kadang dia menghilang. Jadi tubuhnya menghilang, kembali kepada Allah, gitu ya. Artinya kembali kepada nur. Datang dari nur, kembali kepada nur. Datang daripada nur zat Allah, kembali kepada nur zat Allah. Jadi terkubur dia bukan lagi terkubur di tanah, tapi terkubur di cahaya nur Muhammad. Jadi alhamdulillah sudah mengamalkan tarekat, sudah mengkaji tentang hakikat. Insya Allah meninggal pun dengan husnul khatimah, kembali kepada Allah dengan selamat. Amin Allahumma amin. Yawm al-Qiyamah, standing. How long this standing gonna be? 50,000 years. Now, I want you to think now, as you're standing there waiting for your Lord, you ain't sitting on no chair. You're standing in the heat and you're sweating. You're standing in line, not a day, not a week, not a month, not even 100 years. 50,000 years. Waiting to be judged. And some people standing there waiting to be judged, they know the end. Let it happen, they say. Let it happen now. It's real. Allah is real. The hellfire is real. Jannah is real. Punishment in the grave is real. It's no joke. We ain't playing. This is real. But we too busy. Why did you make prayer? I'm too busy. What you busy doing? I'm watching TV. I'm too tired to pray now. What are you doing? I'm on my internet. I'm on my smartphone. I'm on all of this. I can't pray now. What? I can't fast. Why can't you fast? Why? Setelah keluarnya Dabatul Ard yang berbicara kepada manusia, dunia belum berakhir. Tanda besar berikutnya pun muncul, yaitu asap tebal yang menutupi langit dan bumi. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Qais Ad-Dukhan 10-11. Asap itu turun perlahan dari langit, menyelimuti seluruh penjuru bumi. Tidak ada tempat yang bisa lari darinya. Orang beriman hanya merasakan seperti terkena flu ringan, sekadar pilek dan batuk. Tetapi bagi orang kafir dan pendosa, asap itu sangat menyiksa. Asap itu menembus hidung, telinga, bahkan mulut mereka. Nafas menjadi sesak, tubuh melemah, dan rasa sakit yang luar biasa membuat mereka berteriak putus asa. Asap ini bertahan selama 40 hari 40 malam, menjadi azab besar sebelum datangnya tanda kiamat berikutnya. Setelah asap hilang, umat manusia dikejutkan lagi dengan peristiwa yang lebih dahsyat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat.
tanda-tanda besar berikutnya datang. Rasulullah bersabda, tanda besar kiamat terakhir adalah api besar yang muncul dari Yaman. Api ini bukan sekadar kobaran biasa, melainkan nyala dahsyat yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Api itu menggiring manusia ke arah tempat berkumpul, Syam, hingga tak ada seorang pun yang mampu lari darinya. Siang maupun malam, api tersebut terus menekan mereka, membuat manusia berlarian ketakutan. Bayangkan, cahaya merah menyelimuti langit, bumi berguncang, dan panasnya melahap apa saja yang dilewatinya. Inilah penutup dari rangkaian tanda-tanda besar kiamat, saat dunia benar-benar mendekati akhirnya. Api dari Yaman menjadi panggilan terakhir menuju takdir akhir manusia. زلزلوا زلزالا شديدا إذا زلزلت الأرض زلزالها. يا الله، الزلزال للأرض والجبال ليست من الأرض، فماذا يحصل؟ تنزع الجبال، تنزع الجبال من الأرض، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. تكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف المبلل. وحملت الأرض والجبال، انفصلت الجبال عن الأرض وتزلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها، ثم حملت الأرض والجبال بعد ذلك فدكتا دكة واحدة وانتهى الأمر. ولا أرض ولا جبل ولا بحر ولا نهر، انتهت الدنيا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، والذي يزلزل الأرض ألا يزلزل القلوب؟ بلى. Setelah matahari terbit dari barat, tanda besar berikutnya adalah 3 gempa dahsyat. Gempa pertama mengguncang bumi di timur, meruntuhkan kota-kota besar, seakan bumi menelan penghuninya. Gempa kedua menghancurkan wilayah barat, bangunan runtuh, manusia berjatuhan ke dalam jurang tanpa akhir. Dan gempa ketiga terjadi di Jazirah Arab, pusat bumi Islam. Tanah terbelah, api menyembur, dan lautan meluap menelan daratan. Rasulullah bersabda, 3 gempa besar akan mengguncang manusia, hingga tak ada tempat yang aman di muka bumi. Gunung-gunung pecah seperti pasir, rumah-rumah hancur tak bersisa. Manusia berlarian ketakutan mencari perlindungan, namun tak ada yang bisa menyelamatkan diri. Langit menghitam, bumi bergetar tanpa henti, dan setiap jiwa tahu, inilah tanda besar yang mendekatkan manusia kepada akhir segalanya, sebelum kiamat benar-benar datang. Bayangkan tubuhmu terbakar, kulitmu meleleh, tapi tidak mati. Malah diganti dengan kulit baru, agar terus merasakan sakitnya azab. Tetapi mereka tidak dapat keluar darinya, dan bagi mereka azab yang kekal. Azab neraka yang tak terbayangkan. Ditarik dengan rantai besi membara, diseret dengan wajah terbalik ke dalam api, diberi minuman nanah dan air mendidih, dipukul dengan gada dari besi, panasnya 70 kali lipat api dunia. Tapi tidak ada jalan keluar. Mereka akan terus merasakan siksaan yang tiada akhir. Ini yang Rasulullah melihat dengan mata kepalanya. Dibentangkan alam barzah, ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat, bertanya si mayit, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukan?
Baguskan iman kita untuk bisa menjadi orang yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabar sampai dia dewasa yang dia bisa mengatakan rabbighfirli wali walidayya. Sampai dia dewasa yang dia nanti bisa memandikan mayit kita. Sampai dia dewasa nanti mengkafankan kita. Sampai dia dewasa nanti dia akan menyolatkan mayit kita menghadap makmum yang berbaris dengan 3 shaf yang sunnah. Di hadapan kalian ada ayahku, di hadapan kalian ada saudara kita, orang tua kita. Mungkin selama dia hidup banyak janji-janji indah yang dijanjikan yang belum ditunaikan. Aku anaknya, sebagaimana sunnah Rasul yang tak mau menyolatkan mayit yang masih berhutang. Aku anaknya, bertanggung jawab atas semua kewajiban yang belum dia tunaikan. Rujukan kepadaku. Fakabir arba'an. Allahu Akbar. Anak yang akan bicara di pinggir lubang, di sikut yang masih banyak tanah dan lutut yang masih banyak tanah, karena dia tangkap mayit orang tuanya masuk ke lubang kubur. Semoga video ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan diri kita lebih baik lagi.